Hening. 1 detik, 2 detik, lalu poin. Padahal sebelumnya semua orang yakin bola itu bakal dihajar keras. Blok sudah terbang penuh percaya diri. Mata mengikuti bahu, otak menghitung lintasan. Rumusnya sudah masuk, prediksi sudah mantap. Tapi kenyataan, bola justru turun pelan, manis, elegan di ruang kosong yang bahkan belum sempat disadari keberadaannya. Dan disitulah letak kejahatannya. Tubuh Megawati menghadap satu arah. Bola jatuh ke arah lain. Secara komedi, ini prank paling elegan dalam sejarah voli. Secara teknis, ini decoupling tingkat tinggi. Tubuh bilang A, hasil akhir bilang B. Blok masih di udara. Harga diri masih menggantung. Padahal beberapa detik sebelumnya, situasinya tidak ideal. Bola datang tanggung, tingginya setengah matang, kecepatannya juga nanggung. Tipe bola yang biasanya bikin pemain lain berkata dalam hati, yang penting masuk dulu deh. Pilihan normal cuma 2, smash keras tapi beresiko, atau kirim aman biar tidak malu. Tapi Megawati tidak tertarik dengan pilihan normal. Dia tidak melonjak tinggi seperti roket, tidak ambil ancang-ancang berlebihan, justru dia merendahkan lompatan. Momentum vertikalnya dikurangi, energi kinetiknya ditahan. Secara fisika, itu membuka satu hal langka, kontrol sentuhan lebih lama. Secara bahasa sederhananya, dia punya waktu sepersekian detik lebih banyak untuk ngobrol dengan bola. Dan ngobrolnya berhasil. Karena sebelumnya bahasa tubuhnya sudah menipu, bahu terbuka, lengan terangkat, gestur sudah seperti mau menghantam tanpa ampun. Otak bloker otomatis memproses, ini pasti smash silang keras. Padahal itu cuma trailer. Film utamanya, tip halus berlintasan parabola pendek yang nyaris tidak terdengar. Sudutnya presisi, kecepatannya rendah, tapi elevasinya cukup untuk melewati ujung jari blok, lalu langsung turun tajam. Gravitasi tidak dilawan, diajak kerjasama. Dan lucunya, semua itu terlihat santai. Tidak ada wajah tegang, tidak ada gerakan panik, seolah-olah itu cuma sentuhan biasa. Padahal di baliknya ada koordinasi sensori motorik tingkat dewa. Ribuan pola sentuhan tersimpan di sistem sarafnya. Peta ruang internal bekerja tanpa perlu melihat. Megawati tidak mencari celah dengan mata. Dia sudah tahu celahnya ada di mana. Kalau biasanya dia identik dengan smash keras, duar yang bikin lawan refleks merunduk, kali ini justru sebaliknya. Tidak ada ledakan, tidak ada suara keras. Yang ada cuma keheningan. Dan setelah bola menyentuh lantai, reaksi timnya lompat dengan mata membesar. Reaksi lawan, pegang kepala. Gerakan universal manusia saat logika resmi cuti. Di level tertinggi, ternyata bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling paham bagaimana mengalirkan energi, siapa yang tahu kapan harus keras dan kapan harus lembut tapi mematikan. Rentang poin 16-22 di set kedua itu bukan sekedar angka, itu fase di mana teknik, insting, dan sedikit jahil intelektual menyatu dalam satu gerakan. Karena kadang yang paling menghancurkan bukan pukulan paling keras, tapi sentuhan paling cerdas. Dan di momen itu, Megawati tidak hanya mencetak poin, dia membuat blok overthinking, dia membuat waktu berhenti, dan dia membuktikan bahwa voli bisa jadi seni yang sangat-sangat usil. Begitu pertandingan selesai, semua orang siap selebrasi. Semua, kecuali Megawati Hangestri. Kalau pemain lain biasanya lari sambil teriak, Mega justru jalan pelan. Bukan ke kamera, bukan ke tribun, tapi ke rekan-rekannya. 1 dipeluk, 2 dipeluk, 3 dipeluk juga. Kayak mau bilang, tenang, ini bukan kerja aku sendirian, walau tadi aku emang agak brutal. Dan disitulah kelihatan bedanya. Hari itu, nama Megawati bukan cuma nama pemain. Itu sudah kayak judul bab baru. Musim ini penuh tekanan, ekspektasi tinggi, komentar netizen lebih pedas dari sambal. Dan tiap pertandingan rasanya kayak final. Di kondisi begitu, Mega malah berdiri paling depan. Saat pemain lain mulai kehabisan nafas, Megatron justru kayak nemu colokan baru. Tinggal tekan tombol dan boom, Final Four pun diamankan. Ini bukan cerita satu pertandingan. Ini cerita tentang mental, nyali, dan sedikit unsur nekat. Penentu nasib tip,
Saat laga genting, bola ke siapa? Ke Mega. Dan hasilnya biasanya senyum atau pelukan. Konsisten kayak wifi tetangga yang gak pernah mati. Sepanjang musim, dia top skor tim. Bukan karena hoki, tapi karena emang rajin hajar. Spike paling bikin mikir ulang buat berdiri di depan net. Beberapa lawan bahkan refleks menghindar. Bukan drama, itu insting. Efisiensi serangan. Walau dijaga rame-rame, hasilnya tetap poin. Kayak udah tahu jawabannya sebelum soal keluar. Main habis-habisan walau badan gak ideal. Yang lain mikir, kurang fit, main aman. Mega mikir, kurang fit, tapi masih bisa lompat. Pemimpin tanpa ban kapten. Gak pakai simbol, pakai aksi. Kalau bola krusial datang, semua otomatis nengok ke satu arah. Efek mental. Sebelum Final Four mulai, nama Mega sudah lebih dulu masuk kepala lawan. Belum servis, udah kepikiran duluan. Transformasi Megatron. Dari bintang jadi ikon. Dari andalan jadi pusat gravitasi. Yang bikin lawan makin pusing, mereka tahu bolanya ke Mega. Dan tetap gak bisa menghentikan. Saat poin terakhir jatuh, suasana berubah drastis. Ada yang langsung nangis, ada yang bengong, ada juga yang masih mikir, ini beneran lolos ya? Set keempat tadi hampir bikin jantung copot. Nyaris semua habis, tenaga, emosi, dan kesabaran. Tapi justru di situ Mega berdiri paling tegak. Ambil bola, ambil resiko, ambil alih cerita. Dan setelah semuanya selesai, dia balik lagi ke rekan-rekannya. Peluk satu-satu, tanpa teriak, tanpa gaya lebay. Momen itu sederhana, tapi ngena. Karena ini bukan cuma soal lolos Final Four. Ini soal mimpi yang hampir jatuh, tapi ditarik lagi ke atas. Malam itu, semua sepakat satu hal. Megawati bukan cuma pencetak poin terakhir. Dia alasan kenapa cerita ini belum tamat. Dan kalau Megatron sudah menyala, biasanya sejarah gak punya pilihan lain selain ikut tercipta. Kalau biasanya pemain voli masuk lapangan buat cari poin, yang satu ini masuk lapangan kayak mau nyelesain urusan pribadi. Bukan sekedar mau menang, tapi kayak punya dendam yang belum lunas. Yep, kita lagi ngomongin Megawati Hangestri. Ia bukan cuma pencetak angka, ia ini semacam charger mental tim. Sekali Mega teriak, satu tim langsung auto nyala. Lawan pun pelan-pelan sadar satu hal.